warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Bapak Zaifullah SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Talaku yang akan bertugas sebagai moderator kelompok 4. Kami akan membahas tentang bagaimana solusi untuk mengatasi tantangan antara pro dan kontra mengenai demokrasi dan memutuskan masa depan sistem pemerintahan mereka. Adapun anggota kelompok saya adalah Misbah, Nur Zahra, Febrianti Nabila Ishak, Al-Munawarah, Lisayanti, Zaki Eka Saputra, dan M. Lutfi Aminullah. Selanjutnya, penyampaian materi, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membacakan saran sebagai penasihat pemerintah. Baik, perkenalkan, nama saya Misbah, saya pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Sebagai penasehat pemerintah, saya akan menyarankan pendekatan yang seimbang untuk mengatasi tantangan ini dan memutuskan masa depan sistem pemerintahan negara tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, evaluasi demokrasi yang ada. Melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem demokrasi yang telah dianut, identitasnya lemah, penyebab ketidakstabilan politik, dan isu-isu korupsi yang perlu diperbaiki. Kedua, keterlibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses perbaikan sistem, ini bisa melalui dialog nasional, forum publik, dan konsultasi dengan berbagai kelompok masyarakat. Memahami aspirasi dan kekhawatiran rakyat sangatlah penting. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pemateri pertama. Saran selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Zahra. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan membahas tentang penguatan institusi. Penguatan institusi fokus pada memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan, termaksud sistem peradilan dan lembaga pengawas. Untuk mengatasi korupsi, reformasi hukum dan aturan etika harus diterapkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga. Baik, perkenalkan, nama saya Lisayanti Said. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Saya akan membahas pelatihan dan kapasitas. Meningkatkan kapasitas administrasi publik dan memastikan bahwa aparat pemerintah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan demokrasi yang efisien dan transparan. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Saran selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat. Baik, perkenalkan, nama saya Febrianti Nabila Ishak. Saya selaku pemateri keempat, yaitu peningkatan partisipasi politik. Mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif memungkinkan beberapa kelompok dan partai-partai politik memiliki peran yang lebih signifikan dalam proses politik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Aminullah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang mengenai edukasi publik. Membidik masyarakat tentang nilai demokrasi, hak-hak mereka, dan pentingnya transparansi dalam pemerintahan. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpercayaan terhadap demokrasi. Edukasi publik adalah proses penyampaian informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat secara luas untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman tentang topik tertentu. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti program pendidikan, kampanye sosial, media massa, dan kegiatan komunitas. Terima kasih kepada pemateri kelima. Saran selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keenam. Perkenalkan, nama saya Zaki Eka Saputra, saya pemateri ke-6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang revisi konstitusi. Revisi konstitusi adalah proses perubahan atau pembaruan terhadap konstitusi suatu negara. Ini bisa terjadi karena pembaruan keadaan sosial, politik, atau hukum yang memerlukan penyesuaian dalam kerangka hukum yang mendasari negara. Jadi, penting untuk diingat bahwa proses revisi konstitusi bervariasi antar negara-negara dan sesuai dengan prinsip-prinsip
dan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Proses ini memiliki dampak signifikan pada struktur pemerintahan dan hak-hak warga negara, sehingga perubahan harus ditimbangkan dengan cermat dan hati-hati. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketujuh. Perkenalkan, nama saya Al-Munawara, saya sebagai pemateri ketujuh. Saya akan membahas tentang keterlibatan internasional. Di dalam keterlibatan internasional, kerjasama dengan lembaga internasional seperti PBB dan lembaga regional dapat memberikan dukungan dan pedoman dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk saran terakhir, penting untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan dilakukan dengan hati-hati, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip demokrasi. Pemahaman bahwa demokrasi dapat berkembang dan diperbaiki seiring berjalannya waktu adalah kunci untuk mencapai masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi negara tersebut. Itulah saran yang kami berikan sebagai penasihat pemerintah tentang pro dan kontra mengenai demokrasi dan memutuskan masa depan sistem pemerintahan mereka. Sekian, terima kasih.